Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Neneng Jamilah di mata pelajaran Bahasa Indonesia di minggu ketiga. Hari ini, Ibu akan membahas tentang struktur kebahasaan pada teks laporan. Ini adalah materi lanjutan dari bab 1 yang kemarin sudah kalian lakukan. Kemarin kalian sudah membaca tentang apa sih itu yang disebut dengan teks laporan dan kalian sudah mencoba melakukan sebuah percobaan. Nah, dari teks laporan yang kamu buat kemarin, kita akan lihat apakah struktur kebahasaannya sudah memadai dengan konsep materi yang akan Ibu berikan. Oke, kita akan mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Struktur kebahasaan pada teks laporan membahas tentang atau materi yang akan diberikan yaitu pernyataan umum dan pernyataan khusus, kata tugas, konjungsi hubungan logis, dan yang ketiga adalah kalimat aktif. Kita akan membahas satu persatu agar kalian bisa memahami struktur kebahasaan apa sajakah yang ada pada teks laporan. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Apakah itu kata umum dan apakah itu kata khusus? Kata umum adalah sebuah kata yang memiliki acuan lebih luas atau maknanya memiliki cakupan yang lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah sebuah kata yang memiliki acuan lebih sempit atau maknanya memiliki cakupan yang lebih spesifik. Contoh, kata umum adalah ikan. Sedangkan kata khusus dari ikan adalah nila, kakap, dan cupang. Dalam teks laporan sering menggunakan pernyataan umum di mana di dalamnya menggunakan kata umum dan juga menggunakan kata khusus untuk membuat pernyataan khusus. Contoh pernyataan umum pada teks laporan, pelangi memiliki warna yang indah. Kata warna merupakan pernyataan umum yang diambil dari kata umum. Kenapa disebut umum? Karena warna itu memiliki banyak makna atau cakupannya lebih luas. Contoh pernyataan khusus, pelangi yang dihasilkan dari percobaan tadi memunculkan gradasi biru, kuning, dan merah. Di situ di garis bawahi atau diberi warna yang berbeda oleh Ibu supaya jelas bahwa biru, kuning, dan merah adalah spesifikasi atau pernyataan khusus dari sebuah warna. Struktur kebahasaan yang kedua pada teks laporan yaitu kata tugas. Apakah itu kata tugas? Kata tugas adalah suatu kata yang berfungsi sebagai kata yang ditugaskan untuk mendukung sebuah kalimat, untuk menghubungkan, menguatkan, atau menegaskan. Kata tugas tidak bisa berdiri sendiri, karena jika dia digunakan hanya sendiri, tidak memiliki makna apa-apa. Contohnya, ketika, tapi tidak ada kelanjutan kalimatnya, maka kata ketika tidak menjadi berguna atau tidak bisa memiliki arti apa-apa. Kata tugas, tugasnya melengkapi sebuah kalimat agar kalimat tersebut menjadi koheren atau memiliki hubungan yang logis. Kita akan membahas macam-macam kata tugas yang ada di dalam bahasa Indonesia. 1. Berbentuk preposisi atau kata depan, yaitu kata tugas yang letaknya berada di bagian depan sebuah kata. Contoh, ayah ada di mobil, Ima dari kampung, saya mau ke sekolah. Preposisi atau kata depan di, dari, ke adalah contoh kata tugas yang berbentuk kata depan.
Yang kedua adalah konjungsi atau yang disebut dengan kata hubung, yaitu kata yang tugasnya menghubungkan kalimat dengan kalimat yang lain. Contohnya adalah konjungsi dan, maupun, demikian, sehingga, biarpun, meskipun, sejak, jika, seandainya, sekalipun, karena, oleh sebab itu, yang, dan sebagainya. Kata konjungsi ini sering sekali kita gunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, bahkan kalimat dengan kalimat. Contohnya, aku dan kamu, dia maupun saya. Demikian surat pemberitahuan ini, atau mungkin dengan kalimat yang lain, saya tidak masuk kemarin sehingga saya ketinggalan materi pelajaran. Kata yang lain lagi atau kalimat yang lain, biarpun saya susah, saya tetap bahagia. Atau meskipun dia tidak punya, saya tetap sayang. Menggunakan kata sejak atau konjungsi sejak hari ini aku tidak akan lagi mencampuri urusanmu. Jika, pengandaian atau seandainya juga bisa digunakan oleh kalian dalam membuat kalimat pengandaian. Seandainya saya punya apa, kata sekalipun. Sekalipun dia miskin, saya tetap akan berteman dengannya. Kata karena atau konjungsi karena bisa dipakai untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain dengan sebab musabab. Dia tidak masuk karena sakit. Kemarin dia kehujanan, oleh sebab itu dia tidak masuk hari ini. Buku yang dipinjam oleh dia adalah kepunyaanku. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan dari konjungsi atau kata hubung yang menjadi bagian dari kata tugas. Sebenarnya masih banyak bentuk yang lain. Untuk kalian bisa lebih banyak lagi, kalian bisa Google mencari lagi apa saja sih contohnya. Oke. Kemudian, kata tugas yang lain adalah kata sandang, yaitu suatu kata yang mengiringi kata benda atau memberi batasan jumlah. Contohnya adalah sang kancil, si Aminah, bukunya, para sesepuh. Sang kancil menunjukkan jumlah 1. Si Aminah juga menunjukkan 1 orang. Bukunya juga menunjukkan kepunyaan atau seseorang yang memiliki. Sedangkan kata para sesepuh menunjukkan jumlah yang lebih dari 1. Yang keempat adalah interjeksi atau yang disebut dengan kata seru, yaitu kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, kata seru ini sebenarnya sering loh kalian pakai dalam sehari-hari, hanya saja kalian belum paham apa yang kalian pakai itu adalah bentuk kata seru. Contohnya yaitu ya, hai, nah, loh, ya ampun, masya Allah. Nah, kata-kata itu tadi adalah contoh-contoh penggunaan kata seru. Kalian sering kan pakai kata-kata itu? Selanjutnya adalah partikel penegas, yaitu kata yang digunakan untuk memberi penekanan. Contohnya, menggunakan partikel lah, kah, kan, atau pun. Konteks dalam katanya atau kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Percayalah, aku tetap akan berteman denganmu. Akankah kamu pulang? Iya kan, kalau ini baju kamu pun tidak tahu apa yang aku mau. Nah, contohnya seperti itu ya. Bahasan teks struktur laporan
Yang ketiga adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan suatu atau tindakan atau pekerjaan atau perbuatan, di mana kalimat aktif ini menggunakan predikat atau kata kerja aktif. Memiliki pola kalimat dengan rumus subjek ditambah predikat yang berimbuhan aktif me atau ber, ditambah objek atau tanpa objek. Contohnya adalah ibu mengkukus kue, adik bermain. Nah, kata-kata ini atau kalimat aktif ini sering kamu pakai juga kan dalam keseharian. Dan ketika kalian membuat laporan percobaan, pasti pada saat kalian membuat langkah-langkah pengerjaan atau langkah-langkah kegiatannya, kalian menggunakan kalimat aktif bukan? Contohnya, ibu atau kamu menyediakan sebuah plastik. Menyediakan adalah sebuah kalimat aktif. Kenapa? Karena menggunakan imbuhan me. Atau tomat atau tomat dipotong-potong. Kata dipotong-potong juga merupakan sebuah kalimat namun tidak menjadi aktif ketika ini diterapkan pada sebuah kalimat aktif. Jika ada kalimat aktif, berarti ada juga kalimat pasif, dan ini merupakan kebalikan dari kalimat aktif, di mana subjeknya yang dikenai pekerjaan, dan predikatnya menggunakan predikat pasif, yaitu menggunakan imbuhan di atau ter, seperti yang barusan Ibu contohkan. Tomat dipotong-potong. Posisi subjek berpindah menjadi objek. Yang awalnya kue dikukus ibu, yang awalnya ibu mengukus kue menjadi kue dikukus ibu. Adik menendang bola berubah menjadi bola ditendang adik. Nah, sampai sini kalian paham bukan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari Ibu. Nah, sekarang perhatikan tugas kalian. 1. Kerjakan soal di buku paket halaman 25 sampai 27. Yang kedua, setelah kalian melakukan sebuah percobaan di minggu lalu, silahkan kerjakan format laporan di halaman 31 sampai 32 di buku paket. Semuanya dikerjakan di buku latihan ya. Jangan lupa soalnya juga harus dituliskan dengan lengkap. Oke, hari ini pembahasan dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.